Halo, selamat sore lur. Menuju malam ini berjumpa lagi dengan West Farm CH Channel. Pada sore hari ini saya akan mereview kandangnya Mas Heri yang beralamatkan di Sambit lur. Ini sekarang menuju perjalanan ke kandangnya, sudah dekat. Makanya saya tidak terlalu lama-lama di jalan. Nah, ini lur, jalan menuju kandangnya Mas Heri Bongkal. Sambit Ngadisan. Oh, Sambit ya, Sambit Ngadisan lur, salah. Ini kurang lebih dari sini tuh jalan cor, kurang lebih sekitar 2 kiloan. Jalannya cukup sempit, namun lumayan halus lur. Ini sudah termasuk dataran tinggi di sini. Hari ini kita mengantar pesanan pesanan fogging lur, mesin fogging untuk sanitasi kandang dan juga memperbaiki CCTV yang rusak. Jadi kandang plusnya dikasih CCTV. Sambil berdangdutan ria ini. So, sudah gunung tinggi sekali. Kurang lebih perjalanan sekitar 5 menit sudah sampai tujuan, dan kita akan mereview kandangnya Mas Heri. Bukan Mas Heri dukun kondang dari Dieng tapi ini Mas Heri, pengusaha kandang ayam close house, kandang ayam modern lur. Kita nantikan video selanjutnya sambil menunggu kita jalan-jalan ini, sambil menunggu sampai loh. Setelah ada orang bawa motor. Ini tanjakan loh, tanjakan tapi ya tanjakannya nggak terlalu nanjak banget. Karena video lama-lama di jalan itu sambil lihat kayak gini ya lur, rodok mumet lur, yang gas lur. Yang ditakutnya gumoh nanti. Ini rumahnya sebenarnya di sini loh, rumahnya Mas Heri itu. Kita langsung menuju kandangnya saja. Ya, depan sana sekitar 1 menit 2 menit insya Allah sudah sampai. Belok kanan. Cukup sempit jalannya, terus sampingnya itu lur, apa itu rada dalam, jadinya yang ditakutnya kalau jeglong nanti bisa bahaya. Nah, ini cukup dalam sekali, hati-hati Pak sopir. Nah, itu sudah mulai kelihatan lur kandangnya, kandang ayam close house dengan kapasitas 22.000 2 lantai sementara lur. Ini rencananya mau dibikin 3 lantai yang paling bawah, tapi yang paling bawah itu panjangnya tidak sama di atas. Yang mau update, nah, kita teruskan lagi nanti bentar lagi lur selanjutnya. Halo, selamat siang lur, selamat siang menuju sore, ini menuju malam. Berjumpa lagi dengan Bos Farm Channel lur. Kali ini kita akan review kandangnya Mas Heri Sambit ya, Mas Heri Sambit. Itu bosnya datang lur. Bosnya datang lur. Bosnya datang. Ini
kandang itu katanya 22.000. Halo Bas. Itu bas besarnya datang. Dan kita akan masuk ke gudangnya biasa. Ini gudangnya besaran panjangnya itu sekitar 5 meter. Kedepannya itu 5 meter loh, bukan 5 meter. Untuk sampingnya 12 lebarnya. Kita lihat dulu loh. Nah ini kebetulan hari ini saya mengantar fogging loh, mesin fogging. Oh masih kudu mesin fogging sama apa? Memperbaiki CCTV. Nah ini mesin foggingnya. Bos besarnya. Pripun aman. Aman apa ndara? Itu kayak mati kan. Apa nih? Sabar, sing santai. Aku yang ngono ya. Ini sudah dikasih pintu loh untuk keamanan. Ada CCTV, Kamu borong pintu Pak. ada pintunya juga. Kita akan masuk ibu gudangnya loh. Oh gensetnya di sini posisinya. Gensetnya pakai. Waduh mari. Anu nih suara nih. Ini aku tak langsung ya lur. Ini nanti tak masukkan ke YouTube mas. Ini juragannya, ini juragannya. Juragannya delik loh. Nah ini kita masuk ke kamar mandi dulu. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Terus memakai genset itu 50 kVA atau 40.000 watt. Di sini untuk emergensi. Sini. Ini untuk tempat tidur ABK tuh. Tempat tidur ABK nya itu di sini ada Panel. terus untuk panel-panelnya itu di atas. Di sini ada enggak? Ini kebetulan di sini PT Jumas A di Satwa. PT Jumas. Jadi di sini itu dari itu yang kemarin itu ada juga yang di sini berkait Gusti Gulkom. Total pakan masuk, total masuk stoknya berapa di sini ditulis semuanya. Untuk pemanasnya lur, pemanasnya itu memakai anu lur, solar ya. Mereknya apa ini? Mereknya dibungkus jadi nggak kelihatan. Juga peralatan nanti dicoba mas, diwarai. Sini untuk pakannya. Dan sebelum masuk ke kandang, saya itu pengen review ini dulu loh, apanya panelnya loh. Panelnya bikinan saya juga. Ini untuk kamar juga, lantai atas, dan CCTV-nya kemarin itu rusak, jadinya hari ini saya perbaiki, saya ganti. Untuk panelnya lur, listrik ini memakai ukuran 23.000 kalau nggak salah, karena saya nggak pasang listriknya. Nah ini panel utamanya, ini yang saya upgrade kemarin, yang di dalamnya itu saya upgrade. Ini untuk panel lantai atas seperti biasa, tapi untuk peralatannya kemarin itu yang saya pasang itu mereknya Jin, karena permintaannya dari
konsumen dari Mas Bos itu memakai jin. Dan ini untuk panelnya, untuk perkabelannya begini seperti ini panelnya. Jadi untuk yang di sini itu untuk kontrol, terus sebelahnya itu lampu LCD lampu, terus ini blower 1 2 3 4 5 karena panjangnya itu 60, lebarnya itu 12 kandangnya. Jadi itu memakai 5 blower per lantai. Dan juga untuk cooling pad di sini ada loh. Ini yang satu ini cooling pad, yang satunya untuk heater pemanas. Dan ini panel MCB utama loh. MCB utama memakai 32 ampere. Sudah cukup loh. Sudah cukup kuat. Untuk automatiknya, pengaturan automatiknya kita pakai Punos 207 loh. 207. Ini pengaturannya untuk ini pengaturan heater, memakai pemanas. Jadi itu ada kalau memakai misalkan pakai suhu alarm di sini juga ada alarm suhu. Terus ini fan ini untuk pengaturan kipas 1 sampai kipas 5. Terus ada juga intermittennya. Dan ini ada cooling pad juga. Cooling pad itu untuk pendinginnya. Ada tombol naik turun. Dan ini juga bikinan saya loh. Nah, kalau ada yang berminat silahkan bisa menghubungi ini. Bros Farm broiler balap ahlinya kandang khusus. Kel calling WA 0822 4393 3554. Sama di sini untuk lantai atas lantai bawah sama. Seperti ini penampakannya yang di dalam panel. Nah, seperti ini. Kita akan bahas detail satu-satu. Sebelum kita naik ke, dan juga terpasang alarm loh. Alarm emergency mati listrik. Untuk cooling padnya di sini tuh pakai pompanya itu pakai sipel loh. Jadi di sini ada 3 sipel. Ada panel 3 sipel ini. Sipel pertama ini buat sipel utama untuk dari dalam tanah. Dan juga ini sipel cooling pad. Lor, cukup. Dan ini kita akan memperbaiki CCTV. Dulu lur, bosnya lur di sana itu. Bos utama. Ya lur, kita turun akan kita coba masuk ke dalam kandang lur. Untuk luarnya nanti pakan ayam lur. Jadi kita review yang luar dulu. Ini untuk vitamin sama air putihnya itu ditaruh di luar lur. Untuk cooling padnya itu panjangnya sekitar 6 meter, 7 meter, 8 meter. Perkiraan ini 8 meter. Ini untuk panjangnya. Kandang itu kisaran, bukan kisaran loh, panjangnya itu 2 lantai. Dan rencananya itu mau bikin 3 lantai yang paling bawah ini. Tapi panjangnya yang paling bawah itu enggak ada loh, 60, paling sekitar 40-an. Karena dulu waktu pembangunan ini tidak dibikin bawah itu, enggak dibikin cor sekalian kayak gini, tapi di blok pondasi itu yang sebelah depan. Ini tempatnya masih paranet. Dan kayak gini. Untuk belakang juga untuk mengurangi bau amoniak itu ke pemukiman warga.
itu dibikin cerobong ke atas lor, jadinya itu ya aman. Insya Allah ini ramah lingkungan, dijaga untuk lingkungannya. Tuh. Dibikin cerobong, tapi cerobongnya itu langsung dak gitu, jadi ada langsung lurus ke atas lor. Jadi kemungkinan apa ya, kurang bikin miring lor, artinya agak dibikin miring seperti itu agak miring gitu kan, otomatis blower itu nembak ke belakang terus naik ke atas. Tapi untuk yang ini nggak dibikin miring, langsung dak. Terus untuk sampingnya itu sama dikasih paranet biar lebih adem. Kita lihat konstruksi paling bawah lor, karena mau masuk belum bisa, karena posisinya itu sekarang lagi kasih pakan ayam, terus dikunci. Untuk tiangnya ini memakai badian lor, itu kosongan itu yang cetakan itu, terus dalamnya dikasih besi, habis itu dicor loh. Untuk geladangnya sama, rata-rata pakai ini. Tapi untuk glogor yang besi ini pakai hulu ini kalau nggak salah kisaran ukurannya itu berapa ya? 5 kali 18 seperti ini di lantai paling bawah, tapi belum jadi ya, karena proses bikin kandang ayam itu nggak murah loh, jadinya masih ada proses. Tunggu hasilnya yang atas dulu, baru diproses yang paling bawah. Kita dari samping kanan lho, samping kiri ya loh, dari depan itu samping kiri. Nah, seperti ini, sama modelnya itu sama. Perkiraan biaya ini kan sekitar 800-900 juta kayaknya habis, mungkin bisa 1M. Saya sendiri belum tahu pastinya, saya belum tanya sama bosnya. Ini dulu kayaknya di sini itu pegunungan, jadinya kayak gini di rota lor. Nah itu contohnya lor, bikinan yang tiangnya itu segitu kemarin, ndak di rencananya kemungkinan belum ada lor, mau dibikin yang bawah ini, mau dibikin kandang lagi itu dulu tuh kemarin kayaknya nggak ada. Nah contohnya ini dikasih ini lagi. Punti mas, itu bosnya lor. Pripun. Nah ini untuk anunya lor, apkiran lor. Umur pira mas? 15 hari. Mati ini tak duk nyogah itu. Tapi sehat loh. Review. Iya review kandangnya bos juragan. Wah. Juragan sapi, ya juragan sapi, juragan ayam. Ya, review nih kandang. Ini lor pintunya lor pakai galvanis. Tuh dari samping kiri loh. Tadi dari samping kanan, samping kiri. Ini untuk kalau di Jawa Timur itu kebanyakan timbangannya kan pakai timbangan hidup. Jadi waktu panen itu dimasukkan ke keranjang di sini, ditimbang sama keranjangnya, habis itu dipotong keranjangnya berapa, seperti itu. Main panjang kandang ini hampir sama yang kandang kemarin itu yang saya review itu loh, tapi itu yang di sini habisnya nggak terlalu seperti yang kemarin karena pakannya juga masih manual.
Kita mau review, masuk ke dalam ya lur. Kita lihat umur ayamnya hari ini 15 hari ya mas? Oh 16 hari lur. Kita lihat ke dalam. Jen masuk. Nah ini kita lihat ayamnya. Ini ayam umur kok kipasnya kurang loh mas. Namanya rada dhuwur. Kipasnya empan pinten Pak? 3. Lalu ya ora krasa ya. Nah, ini sehat lho ayamnya tuh, mentek-mentek. Oke, ayamnya bagus kita. Mentek-mentek. Nah, ini ayam mau 16 hari. Untuk nipelnya itu ada 4 len lur. Untuk tempat pakannya itu manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 len. Dan untuk pencahayaan lampunya pakai loop. Pakai lampu yang agak coklat kecoklatan itu rendah putih bersih. Nah, ini kebetulan kemarin juga kami yang pasang lampunya. Untuk panel-panelnya juga seperti ini. Untuk cooling padnya ini sistemnya memakai kolam yang di dalam sini loh. Kolam, jadi dibikin kolam di bawah cooling pad di sini dibikin kolam, tapi karena ditutup jadi nggak kelihatan. Di sini. Karena ini kemungkinan apa ya lor? Daya hisapnya saya rasa di sini tuh kurang begitu maksimal loh. Kalau menurut saya 3 blower itu kekuatannya tidak begitu maksimal, kurang tahu masalahnya apa. Jadi di sini itu dibikin deflektor. Tujuannya anginnya itu mempersempit ruangan supaya anginnya itu bisa lebih kencang. Tapi kayaknya menurut saya masih kurang. Kalau sudah padat, yang ditakutkan itu kecepatan angin kurang, itu bisa bahaya. Amonia terlalu tinggi, kecepatan angin kurang, itu ke ayam kurang bagus untuk pertumbuhannya. Karena saya pernah pengalaman dulu pakai dinamo itu, yang dinamo itu nggak tahu ya, beda ya, sama-sama mereknya sama. Di situ tertulis RPM sama, tapi kecepatannya beda. Itu yang belakang itu pakai konvan loh. Saya mau ke sana tapi jauh sekali. Ini ayam bagus loh, mentak-mentak seperti ini. Mentak-mentak seperti ini. Ayam 16 hari. 16 hari nanti umur 20. Papan ini udah 27, udah penjarangan. Untuk pakannya disiapkan sekalian di sini. ABK-nya populasi 22.000 itu 3 orang di sini. 3 orang sudah cukup. Oh, tapi ini agak krek loh. Batuk flu ini kayaknya. Ini perlu sesegera mungkin ditangani biar ayamnya itu sehat kembali.
usaha kandang ayam itu juga harus wani perih lur. Wani perih. Kita bisa sama-sama usaha, sama kandang sama, tapi rezeki itu beda-beda. Tergantung amal dan perbuatan katanya. Itu ke belakang jauh lur, mau sana. Ini nanti langsung menuju lantai atas aja lur. Itu ada musik tapi audionya. Oh iya lur, konstruksinya lur. Lupa. Kok konstruksinya tadi yang bawah itu sama lur. Cuma di sini tiang penyangga tengah untuk tiang penyangga samping sama pakai cor. Itu yang itu ada wadahnya cor itu yang terbuat dari apa saya kurang tahu. Terbuat dari semen juga, dimotif biasanya itu untuk rumah. Tapi ini untuk kandang. Nah untuk blogernya yang atas ini sama pakai besi hulu. Ini kosong lur. Kalau menurut saya juga kurang rekomendasi, soalnya kalau apa ya, beratnya itu lumayan berat kalau ayam itu kalau udah besar. Jadi diusahakan kalau bisa mau bikin kandang ini besinya tebal. Ini buktinya yang tengah ini agak sedikit nunduk, agak sedikit, tapi juga enggak apa-apa. Semua tergantung pilihan lho. Nah ini loh, ini pakai UNP 100 tiangnya. Jadi mendingan tiangnya itu pakai yang mending blogernya itu kuat yang ini loh. Pakai yang ini. UNP 100 terus nanti di sini tuh dibikin las. Dikasih plat gitu loh. Kuat. Dipikir matang-matang karena ini apa ya? Invest jangka panjang loh. Kalau bisa kan seumur hidup jadi dibikin sesuatu. Juga terpasang CCTV, tapi CCTV-nya di sana. Ini untuk kotorannya lumayan kering, tapi juga kayaknya kelembabannya lumayan tinggi. Kelembabannya tidak ada alat ukur kelembaban di sini. Saya juga belajar lur, saya juga peternak tapi juga belajar. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya masalah perayaman, masalah bikin kandang, budgetnya berapa, bisa langsung menghubungi kontak saya yang tertera 0822 4393 3554. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan dari panjenengan. Kalau misalkan saya bisa menjawab. Tapi insya Allah kalau masalah perkandangan, perayaman, insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Dan kita akan menuju lantai atas, lantai 2. Banyak kan kalau kandang rusak itu di sini tuh ada terjadi blank spot, tidak ada angin di sini. Jadi yang jelas posisinya agak basah dikit. Ini posisinya proses pengangkatan pakan. Dan kita akan menuju lantai atas. Ya. Ini kita lanjut lur untuk lantai 2 lur. Proses makan ayam. Ini untuk lantai 2. 4 miliar 700 juta. Los ya. Juragan tenan Mas ya. Nah, ini untuk lantai atas lur. Posisinya plafon ini pas lur. Tapi ya kurang tinggi dikit lur, apa karena ketinggian sekamnya ini saya kurang tahu. Ini untuk ayamnya sama umur 16 hari. Olimpet Mas.
Jadi waktu ABK-nya 2 orang ternyata. Jadi pakannya itu dinaikin semua untuk pakan sore hari ini, ditaruh di sejenis kursi papan di sini, ditaruh di sini. Kita lihat ke belakang. Suhunya dingin di sini dalamnya. Tapi untuk atas yang bawah itu sepertinya kecepatan anginnya itu bagusan yang atas blowernya, rasa-rasanya. Apa mungkin pengaruh ini lampunya itu lampu look. Jadi pertumbuhan ayam juga cukup bagus. Tapi tidak semuanya, ada yang pakai putih juga bagus ya. Kita jalan sampai belakang, nggak usah sampai belakang lor. Untuk blowernya kayaknya sama. Blowernya itu memakai 5 blower loh per lantai. Nah ini ayam umur 16 hari ini dinyalakan 3, jadi masih 2 lagi. Tapi amoniaknya terlalu apa ya? Kayaknya terlalu tinggi loh baunya. Ini memakai semprot atau enggak saya kurang tahu. Biasanya itu untuk mengerami amoniak itu memakai sejenis apa ya? Ramuan-ramuan dari bahan herbal itu loh, bisa mengurangi amoniak, disinfektan yang buat bahannya kurang tahu, tapi yang jelas juga mengurangi amoniak lumayan banyak, lumayan jauh. Untuk kandang, biasanya kandang itu bau, itu bisa dikurangi dengan cara-cara disemprot memakai bahan-bahan seperti itu herbal. Itu bisa mengurai kotoran loh, kotoran itu bisa kering. Tapi ini juga lumayan kering, tapi amoniaknya itu juga terlalu tinggi menurut saya. Yang saya rasakan di sini loh. Karena amoniak tinggi juga tidak baik untuk ayam, bisa merusak merusak pernapasan. Karena terlalu pengap, panas, bisa merusak pernapasan ayam. Jadi dalam pemeliharaan ayam itu juga harus manajemen, harus ketat loh. Cara-caranya ada. Dari ayam pertama kali datang itu juga suhunya beda-beda, butuh hangat. Terus tambah umur nanti butuh sekian derajat, kecepatan angin itu ada semua. Nah itu ternyata nyalanya cuma 1 loh. Sebenarnya kurang. Yang kanan sama kiri yang paling ujung itu ini pakai intermittent kayaknya. Karena di sini ada 5 blower. Terus kemarin itu pakainya Punos 207, itu maksimal cuma 4 kipas. Jadinya itu yang paling pinggir itu dibikin apa ya? Dibikin jemperan loh. Dijadiin 1. Tapi kalau untuk manual auto yang menggunakan suhu derajat itu bisa 1-1. Tapi kalau kayaknya ini settingan intermittennya itu dikasih nomor 4 sama 5, jadi paling pinggir-pinggir itu nyala bareng, mati bareng. Ini ayam terlihat sehat, kemudian sehat sampai finish, tidak ada halangan. Indikasi cekrek ada, tapi ya sebenarnya kayak gini
harusnya udah mulai diobati lur. Karena crack itu ya kalau lama-lama nggak diobati bisa-bisa nanti ke koksi berak darah. Kalau sudah berak darah otomatis kematian juga semakin banyak. Kalau seperti ini, kalau amonia terlalu tinggi juga bisa menyebabkan apa loh? Amonia tinggi itu panas, kotorannya panas akibat kurang angin, blowernya kurang nyala. Itu bisa mengakibatkan juga ayam itu terkena semak, pada bagian mata itu keluar air. Jadi dalam beternak ayam itu juga harus ketat sekali, manajemennya harus bagus, terutama pertama kali pas waktu DOC mau datang, sanitasi pembersihan itu loh harus benar-benar steril. Kalau enggak steril ya berbahaya, karena modalnya ini juga enggak main-main. Ya semoga saja peternak Indonesia itu semuanya sukses lur, yang mandiri maupun kemitraan. Semoga sama-sama menguntungkan, rezeki yang barokah lur. Dan juga bisa menciptakan bosnya, yang menciptakan lapangan kerja. Terima kasih sudah menciptakan lapangan kerja untuk kawan-kawan APK. Kita di sini hanya ikut berdoa aja lur, semoga lancar-lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ini untuk pelaponnya lur, konstruksinya sama, itu sampingnya, lantai paling atas itu samping juga sampai atas lur, yang tadi saya bilang tadi beton. Terus yang atas ini penyangga itu hulu 4 kali 5. 4 kali 5. Di sini anginnya cukup kencang lur. Ini apa mas? Enggak lur, yang mau berbincang-bincang dengan saya, mau bikin kandang ayam, bisa konsultasikan ke saya di nomor yang tertera ya lur. Dan jangan lupa kita bangun sama-sama lur channel ini lur. Kita bangun sama-sama channel ini dengan cara ditonton, subscribe, like, dan jangan lupa komen juga. Terima kasih lur, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Oke, tumbas mos sing apik. Nah. Oke, terima kasih lur. Salam sukses peternak Indonesia. Salam sukses. Salam sukses peternak lur. Tok tukane ngendi mas? Nah itu bosnya. Juragannya lur, juragan. Tidak boleh. Perkataan adalah doa mas. Juragan. Lah iya ya juragan. Ini peralatannya lur, untuk cuci kandang. Terima kasih lur. Selamat sukses. Amin. Ini lur.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan lur. Kita review kandang-kandang khusus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.